Sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintah demokratis dengan pemilu ini, yang bagi kita banyak pihak yang menilai bahwa ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Bagi saya saya pernah mengatakan inilah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang. Masalahnya, hari-hari ini di Indonesia kita semua memang agak panas, agak sedikit ribut, dan banyak macam diskusi. Ini kalau kita nonton di TV sudah berbulan-bulan saja masalah pemilu, sudah hampir 6 bulan barangkali, sehingga kita agak bosan sedikit juga sebenarnya. Kalau kita bicara demokrasi, bagi kita semua demokrasi adalah sistem, bukan tujuan. Sering orang menganggap demokrasi tujuan, tidak. Tujuan kita tetap masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan cara pemerintahan, dengan cara falsafah demokrasi. Artinya dari rakyat untuk rakyat dan juga sistem memberikan kebebasan. Jadi inilah proses inilah, karena dari berbagai cara pemerintahan, semua kita menganggap bahwa untuk negara yang besar ini, sistem demokrasi lah yang dapat memakmurkan masyarakatnya. Walaupun banyak juga negara tanpa sistem demokrasi yang makmur, tapi karena dia kaya. Di dekat kita ada Brunei, tidak ada, demokrasi terbatas, tapi di makmur. Di Timur Tengah hampir semuanya tidak ada negara demokrasi seperti kita, tapi dia makmur. Di Singapura demokrasinya berbeda dengan kita. Oposisinya 3 orang aja, 3-4 orang dari 100 anggota DPR-nya, tapi dia membawa rakyatnya ke arah lebih baik. Jadi memang, tapi negara seperti ini tentu dibutuhkan balancing, koreksi, peringatan yang dilakukan oleh oposisi dalam bentuk berbagai cara. Tidak perlu berlawanan, karena di Indonesia tidak ada partai yang mengatakan oposisi, tidak ada. Hanya penyeimbang atau apa gitu, tidak ada pasal oposisi. Karena itulah selalu dipakai dengan cara kegotong royongan pemerintahan. Dalam sejarah Republik kita, demokrasi juga bermacam-macam. Waktu zaman Bung Karno, demokrasi terpimpin. Zaman Pak Harto, demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi ya, lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi. Itu hal yang pertama. Yang kita bicarakan ini sistem. Karena sistemlah yang dapat mencapai tujuannya. Masyarakat kita. Nah, sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintah demokratis dengan pemilu ini, yang bagi kita banyak pihak yang menilai bahwa ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan inilah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang. Masalahnya, ya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.